Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi kedokteran, mata kuliah etika profesi hukum. Yang pertama yaitu etika profesi kedokteran. Etika profesi kedokteran merupakan kesadaran dan pedoman yang mengatur prinsip-prinsip moral dan etik dalam melakukan kegiatan profesi kedokteran, sehingga mutu dan kualitas profesi kedokteran tetap terjaga dan dengan cara terhormat. Etika profesi kedokteran merupakan seperangkat perilaku dokter dalam hubungannya dengan pasien, keluarga, teman sejawat, masyarakat, dan mitra kerja. Selanjutnya, sikap etis dan profesionalitas dokter. Yang pertama, autonomi, yaitu menghormati hak pasien. Yang kedua, beneficence, yaitu melakukan tindakan untuk kebaikan pasien. Yang ketiga, non-maleficence, yaitu tidak melakukan perbuatan yang memperburuk pasien. Yang keempat yaitu justice, yaitu adil dan jujur. Dan yang kelima, altruisme, yaitu pengabdian profesi. Selanjutnya, peran lembaga profesi. IDI atau Ikatan Dokter Indonesia memiliki sistem pengawasan dan penilaian pelaksanaan etik profesi, yaitu melalui lembaga kepengurusan pusat, wilayah, dan cabang, serta lembaga MKEK, yaitu Majelis Kehormatan Etik Kedokteran di tingkat pusat, wilayah, dan cabang. Selanjutnya, Lapal Sumpah Dokter SK Menkes RI nomor 434 Menkes SK X 1083. 1. Saya akan memberikan hidup saya guna kepentingan prikemanusiaan. 2. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga, martabat, dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Yang ketiga, saya akan menjalankan tugas saya dengan cara terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Yang keempat, saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang kelima, saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter. Yang keenam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan pri kemanusiaan. Yang ketujuh, saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Selanjutnya yaitu kewajiban dokter. Yang pertama, mengamalkan sumpah dokternya. Yang kedua, melaksanakan standar profesi. Yang ketiga, kebebasan dan kemandirian profesi. Yang keempat, memberi surat keterangan sesudah memeriksa sendiri. Yang kelima, menghormati harkat dan martabat manusia, menghormati hak pasien, teman sejawat, dan nakes lain. Yang keenam, jujur terhadap pasien dan sejawat. Dan yang ketujuh, melindungi hidup makhluk insani. Selanjutnya, larangan untuk dokter. Yang pertama itu memuji diri sendiri. Yang kedua, perbuatan atau nasihat yang melemahkan daya tahan pasien. Yang keempat, mengumumkan dan menerapkan teknik atau belum diuji kebenarannya. Yang keempat, melepaskan kemandirian profesi karena pengaruh sesuatu. Selanjutnya, pelanggaran etik. 1. Pelanggaran etik murni. Yang pertama, menarik imbalan jasa tidak wajar, mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawat, memuji diri sendiri, pelayanan diskriminatif, kolusi dengan perusahaan farmasi, dan tidak menghormati pendidikan berkesinambungan. Yang kedua, pelanggaran etik kolegal. Adapun pembagiannya, yang pertama, pelayanan kedokteran di bawah standar, menerbitkan keterangan palsu, melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum, melakukan tindakan medik tanpa indikasi, melakukan pelecehan seksual, dan membocorkan rahasia pasien. Yang selanjutnya, penyimpangan dan pelanggaran etik kedokteran yang terjadi. Yang pertama, indikasi medik tidak jelas. Yang kedua, tindakan medik yang menyimpang dari pedoman baku pelayanan medik.
Yang ketiga, pasien tidak diberitahu mengenai tindakan yang akan dilakukan. Yang keempat, persetujuan tindakan medik yang tidak dibuat. Selanjutnya, bentuk etik kedokteran. 1. Etika dokter terhadap sang holik. Yang kedua, etika dokter terhadap pasien. Yang ketiga, etika dokter terhadap sejawatnya. Dan yang keempat, etika dokter terhadap diri sendiri. Selanjutnya, hak pasien di atas informasi penyakit dan tindakan medis dari aspek etika kedokteran. Terkait dengan pemberian informasi kepada pasien, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Informasi harus diberikan baik diminta ataupun tidak. Yang kedua, informasi tidak boleh memakai istilah kedokteran karena tidak dimengerti oleh orang awam. Yang ketiga, informasi harus diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan, kondisi, dan situasi pasien. Dan yang keempat, informasi harus diberikan secara lengkap dan jujur, kecuali dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan atau kesehatan pasien, atau pasien menolak untuk diberikan informasi kedokteran tersebut. Dan selanjutnya, hak pasien atas informasi dalam rekap medik. Berdasarkan Permenkes RI nomor 629/Menkes/Per/3/2008 tentang rekam medik, pasal 12 dikatakan bahwa berkas rekam medik adalah milik sarana pelayanan kesehatan dan isi rekam medik adalah milik rekam medik. Bentuk ringkasan rekam medik dapat diberikan, dicatat, atau dikopi oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau persetujuan tertulis pasien dengan pasien untuk mendengar informasi mengenai penyakit yang dijelaskan oleh dokter yang merawatnya. Mungkin sekian penjelasan saya tentang etika profesi kedokteran kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.